Yang pertama tentu kami mengapresiasi Polri yang mendapatkan WTP yang ke-11. Tentu ini WTP ini indikator menandakan bahwa Polri ini bekerja dengan sangat baik. Kemudian kami juga mengapresiasi penyerapan anggaran yang maksimal dari Polri. Saya ada beberapa catatan prestasi dari yang sudah dilakukan oleh Polri beberapa waktu belakangan ini. Seperti judi online kemarin kita melihat ada dari Polda Metro lewat Polres Jakarta Barat berhasil menggerebek rumah judi online. Itu juga prestasi yang kami perlu apresiasi. Dan saya membaca tadi di Tempo online ada 70 sekian miliar yang disita. Itu juga saya rasa itu prestasi yang perlu kami apresiasi atas kinerja Polri beserta jajaran. Saya tadi dalam mulai rapat tadi saya banyak menerima WhatsApp dari dapil saya ini Pak Kapolri Sulawesi Utara. Tentu catatan-catatan yang ada di kami bagaimana luar biasanya Pak Kapolda Sulawesi Utara ini dalam langkah-langkah pemberantasan tindak pidana korupsi di Sulawesi Utara khususnya. Dalam catatan kami dalam waktu 2 pekan sudah kurang lebih kalau saya tidak salah 30-an orang pejabat-pejabat teras di Sulawesi Utara yang diperiksa. Ini luar biasa, saya mendukung Pak Kapolda semangat pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan di Sulawesi Utara. Dan beberapa hari yang lalu juga di Polda Sulawesi Utara berhasil menangkap pelaku penimbun BBM yang juga sudah dikenal oleh masyarakat bahwa orang ini adalah mafia BBM ilegal di Sulawesi Utara. Ini BBM ilegal di Sulawesi Utara ini sangat mengganggu Pak Kapolri karena setiap hari mengular itu di pom bensin. Saya kasihan sama masyarakat yang kerjanya mereka cari makan hari ini untuk makan hari ini sampai besok Pak. Dia kalau seharian dia ngantri untuk membeli BBM tentu mau makan apa masyarakat ini. Jadi saya mendukung dan sekaligus berterima kasih karena Polda Sulawesi Utara sudah berhasil menangkap. Dan saya yakin banyak sekali pelaku-pelaku penimbun BBM ini di Sulawesi Utara, dan Polda Sulawesi Utara saya yakin juga sudah tahu siapa-siapa pelakunya. Saya dalam posisi ini saya mendukung Pak, tindak tegas mereka karena ini sangat mengganggu dan sangat menyusahkan masyarakat di Sulawesi Utara. Yang terakhir, khusus untuk Pak Kapolda Sulawesi Utara, saya baru dapat WhatsApp. Ini banyak sekali WhatsApp masuk ke saya terkait dengan mafia tanah di Sulawesi Utara yang sangat marak. Dari sekian banyak Pak, kurang lebih 10 lebih yang melapor ke saya, memberikan informasi ke saya soal mafia tanah ini. Itu yang bunyi hanya 1 orang saja Pak. 1 orang yang dari semua 1 orang yang ujung-ujungnya dia terus yang bunyi. Itu ada namanya Agus Abidin di Sulawesi Utara itu Pak. Saya nggak tahu itu siapa itu Pak, Agus Abidin. Mohon kalau memang terbukti tolong ditindak itu Pak. Kasihan masyarakat yang dia tanahnya dia tinggal bertahun-tahun, dia punya pegang sertifikat, tiba-tiba muncul sertifikat yang lain Pak. Akhirnya mereka digusur. Tolong ini Pak diperhatikan Pak Kapolda supaya ditindak kalau memang orang ini ataupun siapa yang melakukan mafia tanah di Sulawesi Utara. Itu saja pimpinan, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin terakhir Pak Sodesson Tandra, bintang baru Komisi 3 dari Partai Golkar. Silakan. Terima kasih pimpinan, Pak Kapolri yang saya dan beserta jajaran yang saya hormati, para Kapolda yang juga saya hormati dan banggakan. Rekan-rekan kami, senior-senior kami sudah banyak bertanya mengenai masalah ini, Pak Kapolri. Kami ingin bertanya mengenai hal yang lain yang berkaitan dengan kebetulan karena para Kapolda hadir di sini. Kami tadi pagi baru RDP dengan masyarakat dari Bandung, maka ini kami tujukan kepada Pak Kapolda Jawa Barat dan juga kepada Kadif Hub Inter, karena Bapak tadi memperkenalkan beliau hadir, mungkin yang di atas, bahwa ada seseorang yang bernama Sofyan Iskandar Nugroho yang diduga melakukan pedofili yang sampai sekarang ini masih berkeliaran bebas. Ada red notice dari Amerika Serikat yang kami ingin agar mendapatkan penanganan yang serius karena ini menimbulkan keresahan di lingkungan di sekitar kota Bandung. Yang kedua, Pak Kapolri dan jajaran yang kami banggakan dan hormati, untuk Papua Tengah, karena kebetulan saya ini, nama saya Sodesson Tandra, saya lahir di Maluku, Pak Kapolri, tapi saya terpilih mewakili Papua Tengah. Kebetulan sekali Pak Kapoldanya, Pak Patris Renwarin, kemarin waktu debat Cagup, karena saya juga diundang, saya hadir bertemu dengan beliau. Namanya Patris Renwarin, Pak Kapolda. Saya pikir ini orang Maluku Tenggara, Pak Kapolri, karena saya lahir juga di Maluku Tenggara juga. Tapi beliau marganya Maluku Tenggara, tapi lahirnya di Merauke, ya Pak. Tapi terima kasih. Berkaitan dengan Papua Tengah, Pak Kapolda dan Pak Kapolri, banyak sekali keberatan dari warga masyarakat mengenai illegal mining. Misalnya di Kabupaten Paniai, di satu daerah yang namanya Baya Biru, terjadi kerusakan lingkungan yang luar biasa karena menggunakan yang namanya merkuri tanpa pengawasan. Dan kami khawatir, Pak Kapolri, Pak Kapolda, ini illegal mining ini tidak bisa berjalan tanpa ada backingnya, Pak. Maka kami minta tolong Pak Kapolri dan Pak Kapolda untuk berantas sampai ke akar-akarnya. Karena ini merusak lingkungan dan juga merusak kehidupan ekonomi dari masyarakat setempat. Juga di Kabupaten Nabire, mohon maaf, di desa yang namanya Karadiri. Kebetulan karena saya berkampanye di sana, ya, di situ mayoritas adalah petani. Nah, dulunya mereka bisa berternak ikan, bisa macam. Sekarang nggak bisa karena penggunaan merkuri yang luar biasa. Ini merusak lingkungan, merusak juga potensi ekonomi dari rakyat setempat. Dan ini terus terang dibekengi ini Pak Kapolri dan Pak Kapolda. Saya minta tolong untuk ini harusnya diberantas. Yang berikutnya juga ini di Polda Metro Jaya, ini Pak Kapolda. Ini terjadi mengenai mafia tanah. Jadi saya dulu ini seorang advokat dan saya diminta untuk menangani perkara ini secara pro bono karena beliau ini adalah seorang diplomat dan meminta kepada kami, kebetulan adalah anak juga pahlawan, ya, rumahnya diserobot. Jadi ada ini ceritanya Pak Kapolda, ya, yang sana pura-pura membeli, yang di belakang ada cukongnya, gitu. Setelah sertifikatnya diambil, kemudian dibalik nama, dan itu kemudian menjadi berubah nama, ya. Tetapi itu objek sampai sekarang masih kami kuasai, ya, masih kami kuasai. Tetapi
Ini kalau tidak ditangani secara serius, maka ini bisa saja beralih. Modusnya canggih sekali Pak Kapolda. Yang berurusan dengan yang bersangkutan ini menghilang. Tetapi kemudian cukongnya ini pegang sertifikatnya. Kami minta agar cukongnya itu ditarik dan diberantas saja. Ya, saya boleh sebutkan namanya Hermanto itu. Itu banyak kasus itu di Tangerang dan sekitarnya Pak Kapolda. Saya cuman minta tolong. Ada satu lagi sebelum saya lupa Pak Kapolri, karena tadi saya mendengar dari penjelasan Pak Kapolri bahwa di Papua Tengah akan dibentuk Polda yang baru dalam tahun 2025. Saya sudah melihat kesulitan rekan-rekan Polri di daerah-daerah itu. Saya juga mendapatkan informasi dari Pak Kapolda, kalau sampai Polda dibentuk, maka tenaga-tenaga itu ditarik dari tempat-tempat terpencil, maka dikhawatirkan KKB itu akan menyerang pos-pos, ya, Polres-Polres seperti Polres yang sangat bahaya sekali adalah Intan Jaya, kemudian Puncak Jaya, Paniai yang sekarang bermasalah. Nah, kami mohon kalau memang itu terbentuk agar dipenuhi personilnya, berikan personil yang cukup khususnya di daerah Intan Jaya, Puncak Jaya yang sangat rawan. Saya rasa demikian, tapi saya ingin Pak Pimpinan kebetulan sekaligus rekan kami, senior kami ingin melanjutkan. Terima kasih. Sudah cukup?